Nah, ya tidak terasa kita sudah 4 kali kita bertemu ya, berarti sudah 50%. Nah, ini teman-teman sudah melakukan banyak hal. Saya yakin kita kalau di buku aja udah mau bahas modul 5 ya, dari 9 modul. Nah, itu berarti berarti kan kita udah dapat banyak sekali gitu ya, ilmu-ilmu dari manajemen kinerja gitu ya. Sebentar ya, saya mau ngecasin. Oke, di pagi ini alhamdulillah sudah hadir 23 orang ya. Saya akan seperti biasa saya akan absen dulu ya. Pertemuan keempat tanggal 26 Oktober 2025. Yang pertama Mbak Husnul Khotimah hadir ya. Oke. Mbak Sunanti Hadir, Pak. hadir. Mbak Linda Hadir, Pak. Oke. Mbak Nafatia Hadir, Pak. Oke. Mbak Winarsih Hadir, Pak. Selamat pagi. pagi. Mbak Desi Anasari Hadir, Pak. Oke. Trisna Arijayadi. Oke, ini dari awal nggak ada ya, atau mungkin ada yang kenal. Oke, lanjut aja ya. Mbak Nani Farida. Lagi kerja deh, Pak. Oke. Mas Asep. Hadir, Pak. Mas Asep hadir. Anggi. Kayaknya juga kemarin ini ya. Nggak pernah hadir ya. Dwi Jayanti. Dwi Jayanti. Nggak ada ya. Uun Kunwiri. Hadir, Bapak. Selamat pagi. Oke. Pagi. Wahid Tamimi. Wahid Tamimi. Belum ada ya. Mas Didin. Afipudin. Ada ya. Kusmini. Nah, ini juga dari awal nggak ada. Mas Bayu Agung. Hadir, Pak. Oke. Wahani Puspa. Hadir, Pak. Oke. Mas Bayu Sadewa. Hadir, Pak. Oke. Mbak Liza. Nur Afifah. Mbak Liza. Nggak ada ya. Mas Saum. Hadir, Pak. Oke. Widya Ayu. Hadir, Pak. Oke. Zalifah. Hadir, Pak. Oke. Siti Mas'udah. Hadir, Pak. Oke. Alfi Nurlaili. Hadir, Pak. Oke. Iken Nur Safitri. Hadir, Pak. Oke. Ilham Bagas. Hadir, Pak. Oke. Marsha Cikita. Hadir, Pak. Oke. Sabina Audia. Hadir, Pak. Oke. Vina Norma. Hadir, Pak. Oke. Oke, berarti ada yang belum dipanggil kah? ...22 ya. 22 yang hadir. Oke. Wih, pas ya. Sama saya 23. Oke. Baik, teman-teman. Nah, di hari ini kelompok berapa yang bertugas? Keempat, Pak. Keempat. Oke, baik. Oke, sebelum masuk ke sana, saya akan mengulas sedikit ya.
Pertama, terima kasih yang sudah mengerjakan tugas ya. Kemarin saya cek sudah ada 19 orang. Nah, ini udah banyak ya. Dari total kita itu total berapa sih? Total 29. Nah, total 29. Tapi memang kayaknya ada beberapa yang memang nggak pernah hadir ya. Jadi mungkin dia mengikut kelas lain atau memang mungkin bagaimana saya kurang tahu. Nah, masih ada, saya kasih waktu itu di si layar itu sampai tanggal 28. Nah, sekarang 26. Nah, 27 Senin, 28 Selasa. Nah, silahkan kalau yang belum, masih ada kesempatan ya, hari ini bisa dikerjakan, di-upload, supaya teman-teman bisa dapat nilai yang optimal. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Nanti kalau sudah batas waktunya, saya download semuanya, saya nilai ya. Nanti teman-teman bisa tahu nilainya berapa gitu. Nah, kalau yang terlambat ya biasanya kalau udah lewat waktu itu nggak bisa lagi gitu ya. Karena saya udah download, saya bolak-balik nanti. Biasanya saya gitu ya, saya cut gitu, saya cut terus sudah nggak bisa lagi. Yang pertama untuk belajar kita kedisiplinan, yang kedua untuk memudahkan penilaian gitu ya. Takutnya kalau yang terlambat nanti yang pertama udah dinilai, wah saya nilai segini, oh berarti saya bisa nanya gitu ya kan, berarti nggak fair gitu ya. Nah, jadi untuk menghargai juga teman-teman yang sudah tepat waktu gitu ya, sudah mengerjakan dengan cepat, ya berarti dia berhak atau layak untuk dikasih nilai yang bagus gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya ke teman-teman ya, barangkali di tempat pekerjaannya ada metode penilaian bagi karyawannya. Nah, gitu ya. Nah, metodenya itu seperti apa? Nah, itu saya ingin dapat sharing dari teman-teman, gitu ya, supaya nanti saya bisa kaitkan dengan manajemen kinerja seperti apa gitu. Misalnya penilaiannya itu mungkin jumlah pelanggan kah, atau jumlah komplain yang sedikit kah, atau dikasih rating gitu ya, kadang-kadang kan suruh ngasih bintang atau seperti apa gitu, atau dari jumlah produksinya atau bagaimana. Nah, ini saya ingin dapat sharingnya gitu. Kalau saya, ini pertama dari saya dulu. Kalau saya itu penilaian di kantor saya itu gini teman-teman. Saya kan dosen ya. Saya dosen, saya punya beberapa target. Nah, kalau dosen itu tugas intinya ada 3. Mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu 3 itu. Nah, kemudian bagaimana ukurnya? Nah, kalau di ngajar, saya itu selain jumlah kelas, jumlah SKS yang saya ngajar ya, saya itu minimal mengajar 12 SKS. Di kampus saya, bukan di kampus UT. Kan saya aslinya bukan di kampus UT ya, saya aslinya dosen di universitas lain. Nah, itu saya minimal mengajar itu 12 SKS gitu ya, dalam 1 semester. Kemudian dari 12 SKS itu nanti kalau sudah selesai, mahasiswa itu bisa menilai saya gitu, 1 sampai 10 gitu ya. Misalnya apakah jelas apa enggak gitu ya, apakah hadirnya tepat waktu apa enggak gitu, apakah sering meninggalkan kelas apa enggak, ya banyaklah nilainya. Terus target saya itu nilainya 9. Nah, gitu ya, berarti bagus gitu ya. Kalau misalnya banyak mahasiswa yang nggak suka, berarti saya dapat nilai 7 atau 6, itu berarti saya kurang bagus gitu. Nah, itu tujuannya supaya saya ngajar itu disiplin ya, tepat waktu, sesuai dengan kalau di UT-nya RAT gitu ya, rencana apalah lupa ya. Pokoknya itu ya. Kalau di saya namanya rencana pembelajaran semester gitu. Nah, itu kemudian dinilai. Nah, itu yang pertama seperti itu. Yang kedua penelitian gitu. Nah, penelitian itu saya ditarget gitu. Dalam setahun itu saya melakukannya 2 kali. Nah, terserah kamu mau ngerjain di bulan apa. Yang penting saya bikin 2 proposal dan 2 laporan. Nah, itu berarti saya kinerjanya bagus. Nah, ya, kemudian saya mempublikasikan. Nah, kalau saya tidak mempublikasikan penelitian saya, ya nggak bagus juga. Nah, gitu ya. Terus pengabdian kepada masyarakat juga seperti itu. Berapa kegiatan gitu. Misalnya 1 semester itu 1 atau setahun itu 2. Nah, itu kira-kira contohnya ya. Contohnya penilaian yang ada di kantor saya gitu. Nah, barangkali di sini saya ingin mendapatkan cerita dari teman-teman baik yang di luar negeri, karena ini kan ada beberapa macam ya, ataupun yang dari dalam negeri ya. Saya yakin saya juga ada di dalam negeri, ada juga mungkin di luar negeri
juga ada ya gitu ya. Baik, silahkan siapa dulu yang mau cerita dulu nih? Kalau nggak nanti saya tanya, saya tunjuk. Ada yang mau cerita? Kalau nggak ada, saya tunjuk nih, nanti ngacak aja. Mas Asep gimana Mas Asep? Ada nggak kayak gitu? Halo Pak, selamat pagi. Pagi Mas Asep. Di sana jam berapa Mas? Di sana jam 4 pagi Pak. Waduh ya Allah. Oke, silakan Mas. Gimana Mas, ada penilaian apa kalau di kantor atau tempat kerjanya? Kalau saya di tempat kerja mengimplementasikan yang BARS itu Pak, behavioral anchor itu, yang behavioral anchor rating. Jadi tiap karyawan itu saya nilai dari disiplinnya, terus disiplin itu di breakdown ada beberapa kategorinya, mulai dari keterlambatan kerja, kemudian ketepatan waktu dia break time, terus ada motivasi untuk kerja juga, terus ada juga pas bagian itu disebutnya tuh completeness atau kesempurnaan kerja, apakah pekerjaannya itu udah dilakukan semua atau enggak, sebab tiap bagian itu, tiap posisi saya buat beberapa task atau kerjanya apa aja. Jadi saya di checklist Pak satu-satu, kemudian saya juga nulis kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan atau misalkan dia melakukan, misalkan membantu, saya juga catat. Jadi ada punishment, ada juga reward di tiap bulannya. Jadi tiap bulan itu saya alokasikan sekitar 200-300 ya, berarti 1 juta ya per bulan hadiah buat staff saya. Kalau misalkan bulan ini ya nilainya paling tinggi gitu, misalkan ada 76 atau 86, saya kasih reward. Tapi yang nilainya kecil biasanya saya panggil apa masalahnya, tapi saya cek juga, misalkan nilai kecilnya itu dari disiplin, dia datang telat, itu kan ada ya Pak laporannya, laporan dari HR yang dari pinjar scan itu, dari absensi. Saya biasanya tanya masalahnya kenapa, tapi kebanyakan yang telat itu telat di pas breaknya aja Pak, sebab semua karyawan datangnya itu barengan lewat driver gitu, jadi satu rumah dikasih satu gedung, jadi datangnya barengan. Paling pas break disuruh 40 menit breaknya, kadang 50. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, wah keren ya. Ini namanya apa yang disampaikan Pak Asep itu salah satu dari implementasi manajemen kinerja ya. Kalau saya tadi kan cerita di kantor seperti itu, nah di tempat kerja Pak Mas Asep seperti itu. Nah itu yang nyatet yang udah komplit belum itu orang sendiri atau siapa Mas Asep? Bagaimana Pak? Yang nyatet orang ini sudah komplit pekerjaannya itu si orangnya itu sendiri atau ada yang bagian mencatat atau Pak Asep sendiri, Mas Asep sendiri? Saya yang ngecek Pak, jadi tiap saya datang itu ada checklistnya, misalkan level kemudian box harus saya dikasih standar, misalkan satu hari Senin sampai Rabu itu 200 dia harus bikin pembuatan targetnya. Kalau ya Kamis Jumat itu 300 seperti itu. Jadi pas saya datang itu langsung saya cek checklist seperti itu Pak. Jadi bagian ada checklistnya. Oke. Nah itu keren ya, maksudnya dalam pekerjaan itu ada penilaiannya. Bahkan kalau nilainya bagus dapat hadiah. Nah ini ya, nah, ini kadang-kadang jadi apa ya, jadi motivasi gitu ya bagi karyawan untuk menampilkan atau menunjukkan kinerjanya gitu ya. Kalau misalnya rajin sama nggak rajin sama aja kan nanti jadi orang nggak semangat kan gitu ya. Nah itu tujuan seperti itu. Wah ini biar rajin ini gitu ya. Nanti kan yang nggak rajin jadi ya siapa tahu pengen gitu kan. Wah saya juga pengen nih dapat hadiah. Nah jadi dia rajin, termotivasi gitu ya. Kalau udah ya pertama mungkin memang psikologi orang ya itu termotivasi karena uang gitu kan. Tapi lama-lama terbiasa kan jadinya dia tetap biasa rajin. Nah itu kan efek positifnya seperti itu.
gitu ya. Udah nggak karena uang lagi, karena memang sudah terbiasa untuk komplit. Nah, dia terbiasa untuk rajin dan sebagainya. Oke, teman yang lain, silakan kalau ada yang mau cerita seperti itu. Siapa ini? Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Marsha, silakan Mbak. Kalau saya kan kebetulan kerja di toko batik ya, Pak, di Royal Surabaya. Ya. Kalau di tempat saya itu mungkin penilaian kerjanya itu sih, Pak, tentang kepuasan pelanggan ya, Pak. Sama seberapa banyak kita menjual batiknya gitu, Pak. Oh iya iya. Jadi Kalau nanti kepuasan, gimana, Pak? Ya lanjutin. Oh, ya. Jadi setiap karyawan itu nanti setiap penjualan kan nanti dicatat gitu, Pak. Jadi setiap nanti penjualan yang paling banyak itu pasti diberikan bonus yang lebih juga gitu. Terus kalau masuk juga itu pasti disuruh absennya kan lewat foto. Nanti teman-teman yang maksudnya rajin, yang datangnya nggak pernah telat itu juga nanti dikasih reward gitu, Pak. Iya. Oke, wah ini juga ya. Kalau target ada nggak, Pak? Target apa sebulan berapa gitu? Jual berapa gitu? Ada target. Kalau targetnya 1 bulan itu dikasih target 100 juta 1 bulan, Pak, per karyawan. Oh, ya nilai ya, bukan barang berapa ya, tapi nilainya. Iya, nilainya. Iya. Oke. Kalau lebih berarti dapat tambahan gitu, Mbak ya. Iya, betul, Pak. Oke. Kalau kepuasan pelanggan tadi ngitungnya gimana, Mbak? Biasanya dilihat dari customer-nya itu balik lagi apa enggak. Kan kita menyediakan seragam juga, Pak. Biasanya itu kadang ada yang udah beli seragam di kita, terus besoknya ternyata pas ambil seragam lagi tuh ambilnya di pesaing, Pak. Jadi kita kan deket ya. Itunya tokonya kan toko batik semua. Jadi biasanya kelihatan kalau berarti batiknya kemarin itu antara kurang dari ukurannya biasanya, Pak, ukurannya kurang sesuai gitu. Iya, berarti pelanggan yang bukan pelanggan ya, customer yang jadi pelanggan, nah itu kan berarti dia balik lagi gitu ya. Nah itu ukuran seperti itu ya. Kalau misalnya dia nggak balik lagi, berarti wah ini kenapa? Jangan-jangan kemarin kurang sreg gitu ya, atau kurang suka, atau mungkin modelnya pengen yang lain lagi gitu ya. Ya itu buat evaluasi gitu ya. Gitu. Gimana, Pak? Iya, Pak. Atau biasanya juga karena ini sih, Pak, karyawannya SPG-nya kurang ramah gitu. Iya. Oh iya. Melayaninya kurang sabar gitu ya. Oke, baik, makasih sharingnya Mbak Marsha. Oke, lainnya lagi silakan teman-teman. Ada lagi nggak di tempat kerjanya, kantornya, pabrik atau apalah gitu ya, toko atau apa ya, terserah deh. Kan pasti macam-macam di sini. Ada yang memproduksi, ada yang jasa gitu ya. Oke, silakan yang lain ada lagi. Mbak Kusnul ada atau Mas siapa lagi ya, Mas Didin atau Mas Saum atau Mbak Aleni atau siapa, silakan. Oke, Mbak Kusnul ada cerita Mbak Binar sih? Lagi Pak, saya kerjanya di apa namanya, jaga lansia, jadi belum ada Pak. Oke, iya. Oke Mbak. Mungkin teman-teman yang lain yang kayak kerja di pabrik atau yang penjual online gitu mungkin bisa suara. Jadi teman-teman silahkan. Ya.
Oke, Maaf ya, Pak. silakan. Iya, Mbak, nggak apa-apa, Mbak, aman-aman. Silakan yang lain. Barangkali ada Mas Saum, Mbak Linda, tadi yang belum siapa ya? Mas Bayu, ini ada 2 Bayu ya. Bayu Agung, Bayu Sadewo. Kalau siapa? Mbak Widya, Mbak Uun, Mbak siapa lagi belum ya? Belum saya sebut. Mbak Alfi, nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Tapi barangkali kalau ada itu kan bisa jadi ini ya, apa namanya, tambahan informasi atau pengetahuan gitu ya. Nah, saya cerita, tadi Mas Asep cerita, Mbak Marsha cerita, itu kan pasti berbeda-beda ya. Karena saya basicnya itu di dunia pendidikan, nah, ngitungnya gimana? Pakai survei ke mahasiswa gitu ya. Kalau Mas Asep tadi dia produksi dari kedatangan gitu ya, kedisiplinan gitu ya. Kemudian dari komplitnya pekerjaan gitu. Kemudian Mbak Marsha itu dari perdagangan gitu ya, dari berapa banyak yang dia jual gitu ya, nilainya berapa. Kemudian berapa banyak pelanggan customer yang balik lagi. Nah, itu yang jadi apa namanya penilaian. Nah, di hari ini di modul yang akan disampaikan kelompok 4 itu kita akan bicara tentang variabel apa yang digunakan. Nah, itu ya variabel apa yang digunakan. Jadi variabelnya macam-macam, tergantung dari industrinya, tergantung dari kegiatannya. Nah, akan berbeda-beda. Apakah semua organisasi atau semua kegiatan bisa dilakukan seperti itu? Saya yakin bisa. Ya, tergantung kreativitas dari si pemilik perusahaannya gitu. Asal ada rambu-rambunya gitu ya. Maksudnya jangan terus malah bikin sulit gitu ya, jangan terus malah bikin tambah prosedur baru. Nah, itu kurang bagus gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi di bab 5 nanti ini sedikit ya, akan ada variabel terkait dengan uang, finansial gitu, ada variabel yang tidak terkait dengan uang gitu. Kalau dengan uang itu contohnya tadi kayak yang Mbak Marsha cerita, setiap orang ditarget menjual sekian, nah, itu terkait uang ya kan. Tapi kalau misalnya kedisiplinan, nah itu kan tidak terkait dengan uang. Nah, ya, setiap pegawai harus disiplin. Nah, itu berarti bagus gitu, tapi tidak selalu terkait dengan keuntungan perusahaan, karena kan disiplin itu tidak kaitannya dengan keuntungan itu kan jauh gitu ya, nggak langsung berkaitan gitu ya. Tapi kalau jumlah penjualan, nah itu biasanya deket lah kaitannya dengan keuntungan dari perusahaan. Nah, itu. Nah, jadi saya persilakan kelompok 4. Tapi sebelum ini saya mau ambil foto dulu ya. Saya belum ambil foto. Minta tolong untuk dinyalakan dulu kameranya. Saya mau ambil fotonya dulu ya. Oke, silahkan dibuka dulu kameranya. Oke, silahkan yang lain. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Nah, dari kelompok 4, siapa yang akan share screen atau mengawali presentasi? Saya Pak akan share screen. Oh, Pak Mas Asep. Silakan Mas Asep. Bisa dimulai Pak? Oke. Bisa, silakan. Apa sudah masuk Pak? Sudah Mas, yang muncul yang folder itu Mas. Sudah masuk ke
PDF belum ya Pak, saya tidak bisa lihat. Belum Mas, muncul ini ada folder ini, satu folder ya. Pak, mungkin ada sedikit kendala Pak, bisa saya kirimkan ke Bapak Pak? Oke, atau teman lain ada yang bisa bantu? Mungkin saya keluar dulu ya. Oh ya boleh Mas. Teman lain sekelompok 4 siapa aja ya? Barangkali ada yang bisa bantu untuk share gitu. Baik, tunggu sebentar ya Pak, ini sedang dialihkan dulu. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf dulu, ada beberapa rekan-rekan saya yang belum bisa untuk berpresentasi. Jadi saya akan menggantikan rekan saya yang tidak bisa hadir saat ini, karena mereka sedang bekerja Pak. Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Baik, semuanya sudah bisa ya Pak? Sudah kelihatan, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pada Pak Marsanto sebagai tutor. Selamat pagi juga buat rekan-rekan semua yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Indonesia. Selamat pagi dan semangat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan manajemen kinerja modul 5, di mana anggota kami yaitu Trisna Arijayadi, Bayu Sadewa, Wijayanti, Ike Nur Sapitri, Linda Nurdianti, Asep Dian Lukman, dan Nafatia Nadiawati. Oke, next. Modul 5, keluaran organisasi. Kita akan belajar di kegiatan belajar 1, yaitu variabel kinerja finansial, dan yang kedua, kegiatan belajar 2, variabel kinerja non-finansial. Next. Untuk kegiatan belajar 1 akan dipresentasikan oleh Kak Nafatia Nadiawati. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Kak Asep, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar pertama, yaitu variabel kinerja finansial. Pihak yang paling berkepentingan dengan hasil finansial perusahaan adalah investor. Pada umumnya mengharapkan satu return, yaitu pengembalian modal, yang kedua reward berbentuk dividen, yang ketiga figur data yang dibutuhkan untuk analisa, dan yang keempat yaitu faith, keyakinan pada tim manajemen. Kriteria penting untuk investor menanamkan modalnya menurut laporan Full Disclosure 2000 and International Study of Disclosure Practice yang diterbitkan seri Taylor dan Associates adalah: 1. Strategi yang dimiliki organisasi atau perusahaan. 2. Pertumbuhan pendapatan per lembar saham. 3. Arus kas atau cash flow. 4. Pengalaman manajemen dalam pengelolaan organisasi perusahaan. 5. Riset dan pengembangan. 6. Utang jangka yang ditanggung. 7. Produk yang dihasilkan. 8. Berita kurang baik yang berkaitan dengan isu lingkungan, politik, SARA, dan sebagainya. 9. Pangsa pasar relatif terhadap pesaing, dan 10. Risiko dan tantangan di masa depan. Metode sederhana dan cepat dalam berinvestasi menurut hasil penelitian Berker dari Cambridge University, Nelly DKK 2002 diantaranya: 1. Rasio harga atau pendapatan, price earning ratio. 2. Dividen yang dibagi, dividend yield. 3. Pengembalian atas modal yang ditanam. 4.
rasio harga atau arus kas atau price cash flow ratio. Next, beberapa isu penting terkait dalam menjalin hubungan dengan investor dapat dirinci sebagai berikut. Wibisono 2006. Yang pertama yaitu siapa yang paling berperan dalam mengendalikan perusahaan. 2. Pengembalaan atas investasi yang ditanam. 3. Loyalitas investor. Yang 4. Perubahan nilai saham bagi investor. Dan yang kelima yaitu fokus investor pada perusahaan merger. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Asep. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nafatia. Saya akan melanjutkan presentasinya. Jika perusahaan tidak menerapkan manajemen kinerja yang efisien dan memprediksi risiko bisnis, maka kesalahan akan ditimpakan kepada para eksekutif. Oleh sebab itu, sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan investor perlu dilengkapi dengan peta kegagalan atau failure mode map yang memungkinkan risiko yang akan timbul dan antisipasinya. Bisa kita lihat di gambar 5.5, peta modal kegagalan. Jadi ada yang paling tinggi institutional investor defection, yang ada di bawahnya investor retention strategy. Kita bisa lihat ada manage business risk mitigation, risk assessment, dan risk identification. Kemudian ada post merger integration ke manage investor communication. Ada strategi communication, industri ekonomi yardlist, earning projection, dan succession planning. Selanjutnya ada public relation, popular press relation, dan business press relation. Itu bagian dari manage media relation. Jadi ada 3 bagian penting, yaitu manage business risk, yang kedua manage invest communication, dan yang ketiga ada manage media relation. Selanjutnya, dalam aspek praktis, 2 laporan keuangan yang paling populer untuk menganalisa kinerja perusahaan adalah laporan laba rugi dan neraca. Dari laporan laba rugi, variabel kinerja yang bisa dihitung adalah earning before interest and tax atau EBIT dan earning available for common stock atau EAX. EBIT menggambarkan profit yang tersisa setelah dikurangi dengan pengeluaran operasional dan gross margin. Sedangkan EAX mengartikan keuntungan perusahaan setelah dikurangi pajak dan pungutan finansial lain. Berdasarkan neraca laporan kinerja menyangkut leverage, liquidity, profitability, dan return on investment, rasio ukuran kinerja leverage dapat dinilai dari debt ratio dan time interest earned. Dengan rumus, debt ratio sama dengan long term debt ditambah value of lease dibagi long term debt ditambah value of lease dan equity. Likuiditas mengidentifikasikan seberapa mudah perusahaan mendapatkan uang kas. Berikut rumusnya. Time interest earned sama dengan EBIT dikurangi depresiasi dibagi dengan interest. Kemudian ada sales to total asset sama dengan sales dibagi average total asset. Next. Profitabilitas mengidentifikasikan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Rasio finansial yang mempresentasikan profitabilitas beserta formulanya sebagai berikut. Net working capital to asset sama dengan current ratio, current asset dikurangi current liabilities dibagi total asset. Selanjutnya ada current ratio. Current ratio yaitu current asset dibagi current liabilities. Selanjutnya ada quick ratio. Rumusnya cash ditambah short term security ditambah receivable dibagi dengan current. Cash ratio sama dengan cash ditambah short term securities dibagi dengan current liabilities. Ada lagi yang interval measure sama dengan cash short term security ditambah receivable dibagi dengan cost of goods sold ditambah other expenses atau biaya lainnya dikali 365 days. Jadi ini per tahun. Selanjutnya ada ROI atau return on investment.
mengidentifikasikan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan modal yang ditanam. Adapun rumusnya sebagai berikut. ROI sama dengan net profit dikali 100 dibagi total capital employed. Oke, next. Pada tabel 52, ringkasan variabel kerja finansial, ada beberapa bidang usaha, di antaranya perusahaan manufaktur. Variabel kinerja kuncinya yaitu asset management ratio, profitability ratio, liquidity ratio, market share, market position, dan business growth. Sedangkan untuk perusahaan jasa, ada asset management ratio, profitability ratio, liquidity ratio, market share, market position, dan business growth. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Ada budget growth, state budget growth, annual tuition and fee compared to competitor, number and value of scholarship. Selanjutnya ada lembaga kesehatan. Asset management ratio, profitability ratio, liquidity ratio, market share, market position, dan business growth. Jadi seperti yang tadi Pak Marsianto bicarakan, ada beberapa variabel kinerja yang dibicarakan. Ini ada beberapa yang kita bisa kualifikasikan. Ada yang dari perusahaan manufaktur, ada perusahaan jasa, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan. Jadi bisa dilihat di sini aset manajemen rasio apa aja, deskripsinya, dan seterusnya. Oke, next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Ike Nursabitri. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak. Untuk kegiatan belajar 2, yaitu variabel kinerja non-finansial. Tujuan perusahaan itu antara lain adalah memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. A. Pelanggan. Dalam menjalankan hal pertama yang dalam maaf kelihatan soalnya. A. Pelanggan. Dalam menjalankan perusahaan investor dan pelanggan, keduanya sama-sama pentingnya karena tanpa investor, perusahaan tidak akan berdiri. Tanpa pelanggan, perusahaan akan tutup. Oleh sebab itu, perusahaan harus dapat memberikan kepuasan, baik kepada investor maupun pelanggan. Hal pertama dan terpenting dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan adalah ukuran pengaduan atau komplain pelanggan, yang biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan pelanggan. Dengan mengetahui penyebab pengaduan tersebut, perusahaan dapat melakukan perbaikan dan menghilangkan akar masalah pengaduan. Saat ini telah dipasarkan sebuah software Customer Relationship Management (CRM) yang berisi standar yang memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah suatu yang sangat penting untuk dipenuhi, namun sangat sulit untuk mengetahui secara spesifik kebutuhan pelanggan karena pelanggan jarang mengutarakannya. Karena pentingnya mutu layanan saat ini, maka fokus riset terhadap mutu layanan menjadi sering dilakukan di berbagai perusahaan. Mutu layanan pelanggan seperti yang terdapat pada tabel 5.1 yang terdiri dari 10 dimensi, yaitu dapat dilihat, kedua keandalan, ketiga daya tanggap, 4 kompetensi, 5 kesopanan, 6 kredibilitas, 7 keamanan, 8 akses, 9 komunikasi, 10 memahami pelanggan. Para Suraman dan kawan-kawan dalam Wibisono 2006 menyederhanakan 10 dimensi mutu layanan menjadi 5 dimensi saja, yang terkenal dengan sebutan SERQUAL, singkatan dari Service and Quality. Kelima dimensi mutu layanan tersebut menurut Wibisono 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, reliability, yaitu kemampuan untuk memenuhi janji pelayanan yang akurat.
Yang kedua, responsiveness, yaitu menggambarkan keinginan untuk menolong pelanggan dan untuk menyediakan layanan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, assurance, yaitu mengetahui dan menghormati karyawan serta memberikan kepercayaan dan kenyamanan. Keempat, empati, merupakan kepedulian perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang kelima, tangible, adalah wujud fisik, fasilitas, peralatan personal, dan bahan komunikasi. Selanjutnya dipresentasikan Bayu Sadewa. Baik, untuk Kak Bayu Sadewa tidak bisa mempresentasikan, akan saya lanjut ya Pak. Mutu layanan tidak terlepas dari bagaimana memberikan pelayanan prima atau excellent service kepada pelanggan. Pelayanan prima di sini memiliki makna satu. Pelayanan prima dalam arti sebenarnya adalah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Dan dua, pelayanan prima dalam artian singkatan. Singkatan pelayanan prima adalah sebagai berikut. P-nya pantas, E-nya empati, L-nya langsung, A-nya akurat, Y yakin, A aman, N nyaman, A alat, N nyata, P perkataan, R rahasia, I informasi, M mudah, dan A ahli. Pantas artinya B hemat, waktu hebat, dan waktu yang tepat. Contohnya BMW. Empati, memahami kebutuhan pelanggan atau konsumen. Langsung, responsif, segera dikerjakan, dan tidak berbelit-belit. Akurat, tepat atau teliti, reliable, yakin, kredibilitas, dan dapat dipercaya. Aman, resikonya kecil, keraguan kecil, kerusakan kecil, dan kecelakaan kecil. Nyaman, menyenangkan, dan memuaskan. Alat, sarana dan prasarananya lengkap dan modern. Nyata, penampilan sarana dan prasarana dan personil atau staf. Perkataan, sopan santun, bersahabat, mudah berkomunikasi, mudah dipahami. Rahasia, kerahasiaan pelayan terjamin. Informasi, penyuluhan jelas, mudah didengar dan dipahami, objektif dan valid. Mudah. Kesediaan melayani dalam mudah dihubungi, mudah ditanya, mudah disuruh. Ahli dikerjakan oleh orang yang benar-benar kompeten. Dimensi pelayanan prima seperti yang dinyatakan Zenham et al. 2000 yaitu tangible atau nyata, reliable, pantas, responsiveness, mudah atau kesediaan melayani, kompeten, credibility, courtesy yang artinya perkataan sopan dan ramah, credibility atau yakin, security, aman, emoticon atau informasi, dan understanding, empati. Baik, ada beberapa dimensi sirkual terpenting dari berbagai jenis usaha. Yang pertama dari kartu kredit. Kita bisa lihat dari sini reliability-nya tinggi sedangkan tangible-nya rendah. Kenapa tangible-nya rendah? Karena kartu kredit ini lebih ke online. Makanya tangible atau nyatanya itu sangat rendah. Kita bisa lihat juga ada perbaikan atau pemeliharaan. Reliability-nya tinggi, tangible-nya rendah. Ada juga telepon jarak jauh dan bank. Oke, next. Terdapat 5 gap yang terjadi dalam proses pelayanan kepada pelanggan yang disederhanakan untuk meningkatkan kinerja, yaitu bisa dilihat dari gambar 58. Saya akan jelaskan. Yang gap yang pertama, tidak mengetahui harapan pelanggan. Problemnya tidak memiliki survei pasar yang memadai. Jadi, tes pertama itu kita tidak tahu nih, pelanggannya itu maunya seperti apa. Faktor yang penting yang mempengaruhinya yaitu lemah dalam orientasi pasar, survei pasar yang tidak memadai, penggunaan hasil riset yang tidak memadai, kurangnya interaksi antara manajemen dengan pelanggan. Yang kedua, komunikasi lebih lanjut yang kurang mencukupi dengan pelanggan. Yang ketiga, terlalu banyak level dalam struktur organisasi. Jadi artinya saat kita tidak mengetahui harapan pelanggan ini ada beberapa faktornya. Dari ketiga faktor ini, kita bisa mengambil kesimpulan
dan bisa menjawab antisipasinya juga seperti apa. Jadi harapan pelanggan ini bisa kita penuhi. Selanjutnya di gap 2 ada standar kualitas layanan yang keliru atau problem komitmen manajemen yang tidak memadai terhadap kualitas pelayanan. Kalau yang tadi tidak mengetahui harapan pelanggan, selanjutnya tidak memadai terhadap kualitas pelayanannya. Jadi pelanggannya udah tahu nih maunya apa, tapi pelayanannya nggak tahu. Gitu. Jadi faktor yang mempengaruhinya, yang pertama komitmen manajemen yang tidak memadai terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya standarisasi yang tidak mencukupi dan tidak adanya pemetaan tujuan atau absence of goal setting. Next. Gap yang ketiga, kinerja layanan. Problemnya ketidakjelasan aturan main. Ada faktor penting yang mempengaruhi gap ketiga ini. Yang pertama, ketidakjelasan aturan main. Yang selanjutnya, konflik kepentingan. Kualitas pegawai yang tidak memenuhi kebutuhan pekerjaan. Ketinggalan teknologi. Sistem pengendalian yang tidak memadai. Dan kurangnya kerja tim. Ada gap yang terakhir, yaitu apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diberikan. Problemnya komunikasi horizontal yang tidak mencukupi. Layanan yang diberikan, faktor penting yang mempengaruhinya yaitu komunikasi horizontal yang tidak mencukupi. Komunikasi yang tidak memadai antara promosi dan operasi. Tidak cukup antara bagian penjualan dan operasi. Komunikasi yang tidak memadai antara bagian kepegawaian, pemasaran, dan operasi. Dan selanjutnya perbedaan kebijakan antar cabang dan antar departemen. Dan terlalu mengumbar janji. Jadi yang ketiga gap ini, yang pertama itu kita tidak tahu pelanggan maunya apa. Yang kedua, kita udah tahu pelanggan maunya apa, tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk melayaninya. Yang ketiga, kita sudah mengetahui maunya pelanggan apa, pelayannya sudah tahu, tapi kita tidak tahu cara mainnya seperti apa. Nah, yang keempat, kita sudah tahu 1, 2, 3, tapi yang keempat, kita tidak konsisten dengan yang ketiga sebelumnya itu. Oke, selanjutnya menurut Wibisono 2006, berdasarkan masing-masing gap yang telah diketahui tersebut, maka dapat dilakukan analisa terhadap kinerja perusahaan yang berkaitan dengan mutu layanan pelanggan. Untuk memonitor mutu layanan terhadap pelanggan dapat dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan di bawah ini. Apakah pelanggan merasa bahwa layanan yang diberikan memenuhi atau melebihi harapan? Jika jawabannya ya, lanjutkan untuk memonitor harapan apa yang telah diterima pelanggan. Jika jawabannya tidak, lanjutkan ke bawah. Ditanya lagi, apakah Anda mengerti dengan persis harapan pelanggan? Jika jawabannya tidak, lakukan tindakan perbaikan. Jika jawabannya ya, apakah ada standar tertentu dalam pemenuhan harapan pelanggan? Jika jawabannya tidak, lakukan tindakan perbaikan. Jika jawabannya ya, apakah Anda menawarkan untuk memenuhi atau melebihi standar? Jika jawabannya tidak, lakukan tindakan perbaikan lagi. Jika jawabannya ya, apakah informasi yang disampaikan ke pelanggan tentang apa yang Anda tawarkan akurat? Jika jawabannya tidak, lakukan perbaikan. Jadi dalam cycle ini selalu ada perbaikan-perbaikan yang tidak bisa terjawab. Jika pelanggan menjawab tidak, lakukan perbaikan, dan bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, yaitu jika harapannya tidak. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Linda. Ya, Kak Asep, terima kasih. Untuk presentasi yang selanjutnya yaitu adanya A, variabel kinerja yang berkaitan dengan pelanggan, yaitu adanya A, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, yang B, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, customer retention, yang C, memperoleh pelanggan baru atau customer acquisition, yang D, keuntungan yang dihasilkan pelanggan atau customer profitability atau airline, Delta, Walmart, dan McDonald. Inovasi produk dan leadership, misalnya itu Sony, Mercedes, Intel. Yang selanjutnya C,
solusi yang lengkap untuk pelanggan customer solution misalnya IBM dan Goodmark. Yang C itu adalah login menciptakan switch cost yang tinggi itu misalnya IBM, Microsoft. Untuk yang selanjutnya itu adanya manajemen pelanggan yaitu ada 4. Mohon maaf yang selanjutnya itu adanya value propagation yaitu strategi perusahaan dengan cara membuat perpaduan unik antara dua produk harga kepada target pelanggan. Yaitu contohnya adanya mengutamakan harga berdasarkan best per use level total cost. Misalnya itu ada Short Airlines, Delta, Walmart, McDonald. Yang kedua adanya inovasi. Belum. Itu adanya solusi yang lengkap untuk pelanggan atau complete customer solution misalnya IBM dan Goodmark. Yang keempat adanya login yaitu menciptakan swing cost yang tinggi misalnya itu IBM dan Microsoft. Yang C adanya manajemen pelanggan itu ada 4. Yang pertama ada pemilihan pelanggan. Dalam proses pemilihan pelanggan dimulai dengan membagi pasar dengan segmen-segmen. Selanjutnya menentukan segmen yang menjadi sasaran supaya perusahaan dapat berkonsentrasi dengan segmen yang maksimalkan peluang yang menguntungkan atau profitable opportunities. Dengan tujuan yaitu tujuan proses pemilihan pelanggan yaitu adanya mengetahui segmen pelanggan itu ukuran yang digunakannya itu adalah kontribusi profit per segmen market share pada segmen yang menjadi sasaran Yang kedua adanya memilih pelanggan yang tidak menguntungkan yaitu ukuran yang digunakan adalah persen pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang selanjutnya itu ada fokus pada pelanggan yang memberikan nilai tinggi atau high value. Itu ukuran yang digunakan adalah jumlah pelanggan yang berkontribusi finansial yang besar. Yang terakhir itu artinya mengelola merek. Yang ukuran yang digunakan adalah kepedulian terhadap merek. Yang selanjutnya adanya Pak. Yang selanjutnya ada akuisisi pelanggan. Yaitu perusahaan harus berusaha menawarkan produknya kepada pelanggan yang belum pernah menggunakan proses akuisisi pelanggan dan biasanya muncul kecemasan pelanggan terhadap produk yang baru dikenalnya, terutama nilai mutu produk terhadap uang yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, perusahaan harus membangun hubungan panjang dengan pelanggan dan memberikan potongan harga terhadap produk-produk. Yaitu tujuannya adalah tujuan proses akuisisi pelanggan itu mengkomunikasikan nilai perusahaan. Ukuran yang digunakan kepedulian terhadap merek dan pemasaran perusahaan yaitu ukuran yang digunakan adalah kepedulian terhadap merek. Yang kedua adalah pemasaran massal atau customise yaitu ukuran yang digunakan respon pelanggan terhadap promis yang digunakan, rasio jumlah pelanggan yang menggunakan produk terhadap promosi yang dilakukan. Yang selanjutnya adanya akuisisi pelanggan baru yaitu ukuran yang digunakan adalah biaya pelanggan yang diakuisisi, lifetime value dari pelanggan baru yang diakuisisi. Yang selanjutnya adanya membangun hubungan dengan dealer distributor yaitu ukuran yang digunakan adalah kinerja dealer terhadap survei yang dilakukan umpan balik survei dealer. Yang ketiga adanya mempertahankan pelanggan. Di dalam mempertahankan pelanggan itu ada beberapa tingkatan kesetiaan atau loyalitas pelanggan terhadap perusahaan, yaitu adanya customer owner, adanya customer oppositeless, customer commitment, dan loyal customer. Di dalam customer owner itu konsumen berpartisipasi dalam mengembangkan produk baru dan memberikan masukan pada perusahaan. Di dalam customer commitment itu artinya komitmen memilih komitmen terhadap produk milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah loyal customer yaitu menghasilkan konsumen memberitahukan konsumen lain mengenai kepuasan terhadap produk atau layanan perusahaan. Adapun tujuannya yaitu proses mempertahankan pelanggan itu ada tujuan pertamanya yaitu
menyediakan layanan premium bagi pelanggan, yaitu ukuran yang digunakan jumlah pelanggan premium, quality ratings dari pelanggan premium, waktu bagi pelanggan untuk menghadapi tanggapan terhadap komplain yang ditayangkan. Dan selanjutnya membangun value added partnership, yaitu ukuran yang digunakan besarnya pendapatan dan persen keuntungan dari pemberian oleh pelanggan. Yang selanjutnya menyediakan layanan yang baik, ukuran yang digunakan itulah service level. Yang selanjutnya membangun pelanggan yang sangat loyal, yaitu ukuran yang digunakan adalah account share, jumlah referensi kepada pelanggan baru. Pelanggan baru atau jumlah pelanggan baru yang direvisi oleh pelanggan utama, itu jumlah masukan terhadap produk dari pelanggan yang loyal. Dan yang keempat itu ada pertumbuhan pelanggan. Bagian 4 itu pertumbuhan pelanggan itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan share pemberian produk oleh pelanggan yang telah dimiliki oleh pembangun hubungan baik dengan pelanggan, yaitu bertujuannya adalah tujuan proses pertumbuhan pelanggan itu adanya core sales, itu ukuran yang digunakan itu adalah jumlah pendapatan per pelanggan, pendapatan dari cross market. Dan solution selling itu ukuran yang digunakan itu adalah pendapatan dari layanan purna jual, jumlah value added service yang tersedia bagi pelanggan. Nah, selanjutnya itu adalah partner dengan pelanggan. Ukuran yang digunakannya adalah jumlah kontrak source course, jumlah perjanjian pembagian hasil, uang diperoleh dari perjanjian pembagian hasil, dan jumlah jam yang diisikan bersama pelanggan. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dwi. Silahkan. Halo? Halo, baik, maaf Kak Dwi hari ini tidak bisa masuk. Akan saya lanjutkan, yaitu Iya, Kak. tentang indikator kunci kinerja yang berkaitan dengan pelanggan berdasarkan bidang usahanya yang dapat tertera pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Variabel kinerja kuncinya, cacat produk, deskripsinya, jumlah produk gagal dibandingkan dengan total produk yang produksi dalam kurun waktu tertentu. Variabel kinerja kunci selanjutnya adalah waktu antar, daya tahan produk, kemudahan penggunaan, harga, komplain yang tidak ditindaklanjuti, daya tanggap, penghargaan, tingkat kepuasan, tingkat keluhan, pembelian ulang, perubahan konsumen, ide pelanggan, dan pasar. Selanjutnya ada bidang usaha perusahaan, jasa. Yang pertama, waktu antar atau delivery time, akurasi, tingkat layanan, keandalan, penghargaan, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat komplain, dan pembelian ulang. Selanjutnya, dari lembaga pendidikan, ada kinerja proses pembelajaran, survei perusahaan, survei orang tua, survei alumni, kepuasan mahasiswa, kepuasan alumni, kepuasan perusahaan pemakai, kepuasan terhadap staf dan manajemen, kepuasan pengajaran, kepuasan di luar pengajaran, dan kepuasan terhadap fasilitas. Next. Ada rekomendasi ke pihak lain, jumlah pendaftar, itu yang lembaga pendidikan. Selanjutnya ada lembaga kesehatan. Variabel kinerja kuncinya yaitu pengendalian penyakit, perlakuan emergensi, perlakuan terhadap pasien, layanan konsultasi, kelengkapan perawatan, kegagalan layanan, layanan laboratorium, tingkat kepuasan pasien, tingkat komplain dan penyelesaiannya, penghargaan, kepuasan pasien dibandingkan dengan lembaga kesehatan lainnya,
citra di masyarakat, dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada beberapa isu penting yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat yang berhubungan perancangan variabel manajemen. Yang pertama, fenomena aturan pemerintah. Di antaranya adalah privatisasi BUMN, di mana membutuhkan variabel kinerja yang spesifik karena BUMN memiliki misi sosial yang besar, berbeda dengan fokus modal pada perusahaan swasta. Selanjutnya, perlindungan kepentingan publik. Perusahaan harus mengelola kinerja terkait dengan tanggung jawab produk, perlindungan lingkungan, dan kesehatan masyarakat, misalnya produk liability. Selanjutnya ada perlindungan karyawan. Variabel kinerja harus mengakomodasi aspek kesehatan dan keselamatan kerja, sejalan dengan pandangan bahwa karyawan adalah aset berharga. Selanjutnya yang terakhir ada peraturan anti monopoli. Perusahaan harus mengelola dan memonitor pangsa pasar mereka agar tidak terlalu dominan, untuk menghindari denda dan mematikan pesaing. Next. Selanjutnya ada pihak lain yang kritis atau masyarakat. Kepentingan masyarakat termasuk kelompok satu atau pressure group sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 3. Kepedulian sosial. Kebijakan yang peduli terhadap lingkungan kini memberikan keuntungan yang nyata bagi pemegang saham atau shareholder value. Hal ini merangsang inovasi, meningkatkan efisiensi, dan bahkan dapat meningkatkan earning per share. Dengan demikian, kepedulian sosial bukan lagi pengorbanan, melainkan cara untuk meningkatkan daya tawar perusahaan. Yang keempat, malpraktek atau penyalahgunaan korporasi dan anti monopoli. Para eksekutif harus mengutamakan etika bisnis dalam mengambil keputusan. Untuk menghindari malpraktek, bisnis dan anti monopoli karena dapat merusak citra perusahaan dan mendatangkan kesulitan, terutama dalam masalah informasi finansial. Khususnya terkait informasi finansial, menuntut perusahaan untuk terbuka bagi seluruh investor. Kelima, reputasi perusahaan. Perusahaan harus selalu siaga dan waspada dalam memonitor aktivitas bisnis mereka, terutama pada rantai pasokan atau supply chain. Demi memelihara reputasi, perusahaan perlu membangun hubungan yang saling percaya dan memperluas kebijakan yang berhubungan dengan hal tersebut, serta fokus pada beberapa komunitas. Selanjutnya ada tabel 5.8, indikator kunci kinerja pemerintah dan masyarakat. Bidang usahanya, perusahaan manufaktur. Indikatornya, keterlibatan terhadap komunitas, tingkat limbah dan daur ulang, air. Selanjutnya ada perusahaan jasa, indeks kepemimpinan, dan faktor kepemimpinan. Di lembaga pendidikan, ada kepuasan terhadap pengajaran etika, kepuasan terhadap materi tanggung jawab sosial. Next. Bidang usaha lembaga kesehatan. Indikator kuncinya aspek hukum dan aturan, keterlibatan pegawai dalam komunitas, dan penggunaan air daur ulang. Yang keenam, pemasok. Menurut Wibisono 2006, pemasok adalah pihak yang penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Ada 3 faktor utama yang harus dijadikan fokus dalam memilih pemasok. Yang pertama adalah berbagi nilai atau shared value. Pemasok sebaiknya memiliki nilai yang berjalan dengan yang dimiliki perusahaan. Hal ini penting karena etika bisnis kuat adalah kerjasama yang harus disepakati. Selanjutnya ada lokasi. Lokasi pemasok sebaiknya dekat secara fisik dengan perusahaan untuk pertimbangan keefektifan dan penghematan atau efisiensi. Selanjutnya ada ukuran pemasok. Perusahaan sebaiknya memiliki pemasok dengan ukuran kecil, tetapi berjumlah banyak. Strategi ini memastikan ketersediaan bahan baku. Karena jika satu pemasok gagal, ada pemasok lain yang siap menggantikannya. Selanjutnya ada penilaian kinerja pemasok. Untuk menilai kinerja pemasok, perusahaan dapat menggunakan daftar checklist evaluasi dan diagram Pareto. Kita bisa lihat ada tabel 59 tentang evaluasi pemasok. Ada 13 hal. Yang pertama, keefektifan kemitraan secara keseluruhan. Jadi di rating 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau nilainya 1, 2, 1 itu jelek, sangat jelek, 2 itu jelek, 3 normal, 4 baik, dan 5 sangat baik. Jadi bisa dinilai di rating. Yang pertama, keefektifan kemitraan secara keseluruhan.
Selanjutnya, kenaikan profit sharing yang seimbang. Yang ketiga, peningkatan volume bisnis. Yang keempat, persetujuan jangka panjang. Yang kelima, etika dan kepercayaan dalam tindakan, bukan janji saja. Yang keenam, panduan mengembangkan yang nyata dalam mutu, ongkos, dan siklus. 7. Keterlibatan dini dalam proyek-proyek. 8. Spesifikasi yang jelas, bermakna, dan ditentukan bersama. 9. Menerima saran yang disampaikan. 10. Berbagi jadwal. 11. Pertukaran data secara elektronik. Harga produk yang variabel terhadap volume, dan inisiatif untuk memperluas jaringan. Baik, terima kasih semuanya. Next, selesai Pak. Pantun dulu. Dinosaurus jalan-jalan ke Kenya. Cakep. Ke Kenya makan donat. Pingkan. Cakep. Udah. Untuk kelompok lain yang mau bertanya, kami persilakan, jangan sungkan. Terima kasih, Pak, dan semuanya. Silakan yang mau bertanya. Oke, luar biasa ini ya. Ini Mas Asep ini memborong banyak jatah teman-temannya nih. Oke, baik teman-teman kelompok yang lain barangkali ada pertanyaan silakan ya. Buat apa namanya? Kelompok 4 ya, silahkan. Jadi kelompok 4 ini bicara tentang variabel kinerja, artinya apa sih yang mau dinilai dari kinerja itu. Nah itu silahkan kelompok lain, berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Barangkali dari Mas Didin, Mbak Alfi, Mas Bayu, atau Mbak siapa ya? Mas Ilham, Mbak Leni, Mas Saum. Mbak Siti, Mbak Uun, silakan. Siapa lagi yang belum ya? Mbak Tomo Kustum sendiri yang tadi nampilin mau bertanya. Mbak Vina, Mbak Sabina. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, coba saya mau ulas sedikit teman-teman ya. Suara saya jelas ya, karena kayaknya sinyalnya saya kurang bagus ya. Oke, nah, jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Apa yang disampaikan oleh kelompok 4 itu kan
Kalau judul modulnya adalah keluaran organisasi. Keluaran ini artinya bukan keluar ya, tapi luaran atau outputnya gitu ya, atau outcome-nya gitu. Atau apa sih yang dihasilkan gitu. Nah, kalau kita melihat manajemen kinerja, di awal tadi saya sudah bertanya ke beberapa teman-teman ya yang cerita tentang bagaimana mengukur kinerja seorang. Nah, sebetulnya manajemen kinerja ini pertama kali itu mengukur organisasi. Nah, gitu ya. Organisasi yang diukur. Nah, tapi kalau mengukur organisasi, nggak ngukur orangnya, itu kurang tepat gitu ya. Jadi nanti akan ada ngukur organisasinya dan ada ngukur orang-orangnya atau karyawannya. Nah, kalau kita ngukur organisasi, berarti sudut pandang yang kita pakai adalah kita itu sebagai pemilik. Nah, gitu ya, kita sebagai pemilik gitu ya. Kalau sebagai pemilik, kita itu ingin perusahaan kita itu jadi seperti apa? Pasti pikiran kita adalah perusahaan yang bagus gitu. Kalau kita berpikir sebagai karyawan, pikiran kita nggak akan sekompleks pemilik gitu ya. Bahkan kadang-kadang karyawan itu kan cenderung ya apa yang dia sukai ya udah lakuin gitu ya. Misalnya kalau karyawan itu kalau dia telat gitu ya, ya dia merasa nggak masalah gitu ya. Yang penting kan nanti aku bisa kerja cepat gitu misalnya. Tapi bagi pemilik karyawan pemilik perusahaan kan nggak bisa gitu ya. Ketika melihat karyawan terlambat itu kan nggak suka. Nah, kita ini bahaya nih. Kalau ya telat, takutnya udah ada customer yang datang. Nah, nanti pelayanan jadi terlambat, terganggu dan sebagainya. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi pertama yang kita gunakan adalah gaya pikir atau pola pikir dari seorang pemilik perusahaan. Nah, kemudian pemilik perusahaan itu belum tentu hanya ketika misalnya saya bikin perusahaan. Berarti saya doang gitu, saya hanya satu orang saja. Tapi ketika perusahaan itu punya banyak orang, ya, atau di bursa efek, nah maka menjadi pemiliknya adalah masyarakat yang memiliki saham di perusahaan itu. Nah, apalagi kalau saham itu bisa diperjualbelikan. Nah, sudut pandang yang dipakai adalah bahwa masyarakat perlu tahu tentang kinerja dari perusahaan itu, gitu. Bayangkan ketika teman-teman kerja sekarang di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Perusahaan ini, tempat teman-teman bekerja ini bisa diperjualbelikan. Nah, atau kalau orang pengen beli itu bisa gitu. Misalnya tadi Mbak Marsha cerita dia kerja di Surabaya gitu ya. Nah, si pemilik itu kan bisa aja jual tokonya ini ke orang lain. Nah, gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, si pembeli toko, si pembeli bukan pembeli barangnya, pembeli toko itu kan melihat toko ini profitable apa enggak. Nah, gitu. Toko ini menghasilkan uang apa enggak gitu. Oh iya Pak. Nah, kan ini setiap karyawan ini kita targetkan ratusan juta, omsetnya besar gitu kan. Nah, tapi beneran enggak kan kalau di suatu organisasi atau pekerjaan pasti ada biaya sewa ruko, biaya beli, bayar listrik, biaya apa lagi lah gitu. Nah, apakah itu beneran menguntungkan atau tidak gitu. Nah, sebagai seorang pemilik perusahaan atau seorang yang ingin beli perusahaan, nah, namanya investor ya kan, nah, atau orang yang ingin menginvestasikan, nah tentu kita harus melihat kriteria-kriteria yang bisa digunakan. Nah, kalau tadi contohnya di yang sudah ditampilkan tadi ya, itu ada aspek finansial, profitnya berapa, atau return on investment-nya berapa, gitu ya. Kalau profit berupa uang itu beda-beda gitu ya. Misalnya gini, toko di pinggir jalan untung 1 juta sehari, itu udah bagus. Nah, gitu ya. Tapi ketika misalnya toko di Tanah Abang atau di mall yang sewa bulanannya aja lebih besar gitu ya, untung 2 juta per hari itu belum bagus. Nah, jadi kalau uang itu bisa beda-beda gitu ya. Di perusahaan kecil mungkin untung 10 juta per bulan itu udah bagus gitu ya. Tapi di perusahaan besar untung 10 juta itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Mereka pengennya untungnya 1 miliar per bulan kan gitu ya. Nah, itu jadi kalau uang itu kurang tepat gitu ya. Nah, caranya adalah dengan membuat persentase keuntungan dibandingkan dengan modal. Nah, kalau modal 1 juta, untung 1 juta, bagus nggak?
ya bagus ya kan, untungnya bagus ya. Tapi kalau modal 100 juta, untung 1 juta, dibanding dengan tadi modal 1 juta, untung 1 juta, yang mending modal 1 juta, untung 1 juta dong gitu ya. Padahal untungnya sama-sama 1 juta gitu ya. Nah, akhirnya tadi ya, di kelompok 4 tadi yang adanya namanya rasio-rasio. Nah, di buku juga ada gitu ya. Nah, jadi rasio-rasio itu lebih akurat, tergantung dari modal yang store. Nah, kalau modal yang store itu 1 miliar, untung 100 juta, seperti 10%. Nah, dari modal gitu ya. Nah, dibandingkan dengan perusahaan lain sama-sama modal 1 miliar atau dia modalnya 10 miliar. Nah, kemudian untungnya 500 juta dibandingkan dengan yang modal 1 miliar untungnya 100 juta. Kalau modal 1 miliar untung 100 juta berarti dia 10% kan, 100 juta dibanding 1 miliar. Kalau 500 juta dibanding 10 miliar tadi berarti cuma 5%. Nah, berarti bagus perusahaan yang mana? Nah, berarti bagus perusahaan yang untungnya 100 juta. Bukan 500 juta karena modalnya 1 miliar gitu ya. Nah, itu jadi ada suatu ukuran-ukuran tertentu yang bisa membuktikan bahwa perusahaan ini bagus apa enggak. Gitu. Termasuk kalau kita beli saham gitu ya. Nah, kita kan bisa beli saham ya. Berinvestasi lah kalau di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, kita bisa lihat di laporan keuangannya, namanya perusahaan yang di bursa itu pasti laporan keuangannya itu terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Nah, dia modalnya sekian miliar, ratus miliar, keuntungannya sekian. Wah, berarti bagus apa enggak lah gitu ya. Dibandingkan antara perusahaan, maka kita bisa milih perusahaan yang terbaik. Nah, itu. Jadi salah satu dari poin manajemen kerja melihat dari skop perusahaan itu seperti itu. Apakah perusahaan ini bagus apa tidak? Gitu ya. Nah, di modul kita kembali ke modul ya. Di modul di awal-awal itu ada suatu bentuk gambar rumah gitu ya. Nah, kemudian kita ada variabel kinerja, ada namanya keluaran organisasi, proses internal dan kemampuan sumber daya. Nah, jadi perusahaan itu bisa dinilai dari pertama keluaran organisasinya, keluarannya dari profitnya berapa. Nah, gitu ya. Kemudian proses internalnya, kemarin kalau nggak salah ada cerita ya, misalnya orangnya senang apa enggak, gitu ya. SOP-nya lancar apa enggak, ada apa enggak. Gitu. Yang ketiga kemampuan dari sumber daya, gitu ya. Kalau orangnya harusnya bagus tapi dia nggak semangat, ya sayang gitu ya. Harusnya dia bisa menghasilkan sekian unit per hari, tetapi cuman sedikit, ya sayang, berarti kinerjanya kurang gitu ya. Nah, kita ingin lihat variabel kinerja tadi dari keluarannya. Nah, keluaran organisasi itu bisa berupa tadi ya finansial, keuntungan dan sebagainya, ada yang non finansial. Tadi sudah disampaikan oleh si kelompok 4. Nah, kemudian kalau proses internal nanti kita akan jelaskan di bab-bab berikutnya ya. Nah, kenapa kok si perusahaan itu wajib menyampaikan kinerja dalam bentuk finansial? Ya karena itu pertama hal yang paling mudah dicerna oleh masyarakat atau oleh setiap orang itu uang gitu ya. Jadi uang itu hal yang paling mudah dipikirkan gitu ya. Perusahaan itu bagus apa enggak? Wah, untungnya berapa? Nah gitu ya. Kalau perusahaan itu bagus apa enggak? Bagus, kenapa? Karena cutinya paling banyak. Itu jarang gitu ya. Oh, di perusahaan A itu cutinya setiap orang 12 hari per tahun. Di perusahaan B itu cutinya sampai 50 hari per tahun. Oke, suaranya masuk Pak Asep. Nah, itu jarang ya yang seperti itu. Pasti orang pertama itu akan melihat keuntungan atau keuangannya. Nah, baik itu investor gitu ya. Itu pertama investor kalau dia mau beli perusahaan, mau beli sahamnya gitu ya. Kalau karyawan itu kalau dia lihat profit berarti profitnya bagus. Berarti dia akan sustain ya, atau dia akan dalam jangka panjang itu akan ada gitu ya. Kalau kita misalnya melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, perusahaannya itu udah 3 tahun rugi. Nah, itu bisa dibayangkan, jangan-jangan aku baru kerja 6 bulan perusahaan bangkrut ini, gitu. Jadi nggak menarik lagi gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman pun bisa ya melihat kalau aku mau kerja di situ, gitu ya. Dia keuangannya bagus apa enggak? Gitu ya. Kalau nggak bagus, ngapain nanti aku di PHK di tengah jalan, kan susah lagi. Nah, demikian juga misalnya kalau tadi investor ya, kemudian karyawan, kemudian
pemasok misalnya. Nah, si pemasok ini kan kadang-kadang nggak langsung dibayar ya. Barang dikirim nanti termin 30 hari baru dibayar. Nah, misalnya gitu kan. Nah, wah ini kalau saya sebagai pemasok ya, saya akan melihat dia itu sebetulnya mampu bayar apa enggak. Nah, gitu ya. Wah, dia aja tiap bulan rugi. Nanti aku udah masuk barang ke dia, janjian 30 hari dibayar, lewat lagi ya, lebih dari 30 hari dibayar ya. Kalau dibayar, kalau ternyata gagal bayar, nah gimana gitu ya. Nah gitu. Jadi perlu kita memikirkan juga gitu ya. Atau kalau kita dari sisi perusahaan, oh saya ini selalu untung setiap bulan, setiap tahun, selama 5 tahun berturut-turut kita selalu untung ya. Keuntungannya kadang naik kadang turun, tapi kita selalu untung. Nah si pemasok ketika dibilangnya oke, aku mau beli ke tempat kamu tapi bayarnya 60 hari lagi, nah tempo gitu ya. Nah, wah nanti aku takut gak dibayar, jangan khawatir, aku ini selalu untung gitu. Aku pasti akan mau bayar. Nah, apa yang bisa diberikan oleh si perusahaan ya? Ini arus cash flow-nya tempatku bagus gitu ya. Profit margin-nya bagus, current rasionya bagus, kas-nya bagus gitu. Nah, kemampuan bayar utangnya bagus. Nah, itulah penilaian-penilaian yang bisa dilakukan oleh seorang kepada perusahaan. Jadi tidak hanya pemilik saja, investor, ya, pemasok, karyawan, bahkan pemerintah. Nah, ya, pemerintah juga punya kepentingan gitu ya. Oh perusahaan ini bagus gitu ya. Apakah dia bisa dikasih insentif gitu ya? Katakanlah kalau dari sisi perpajakan gitu ya. Kalau kamu menambah investasi lagi, nanti saya akan dapat namanya tax holiday atau tax allowance gitu ya. Pengurangan pajak selama sekian tahun. Nah, ya. Tapi pemerintah juga akan mikir ya kalau perusahaan itu rugi, gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya nggak bagus, udah dikasih tax allowance masih bangkrut lagi, nggak lah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu dari pemerintah atau dari sisi perbankan lah, mau ngasih kreditur ya melihat nilainya seperti itu, gitu. Nah, sebetulnya investor itu gitu ya, kalau dia disampaikan ya, ada return, reward, figure, fight. Nah, gitu ya. Nah, investor itu pengennya apa? Pengennya untung. Nah, untung dalam bentuk apa? Bentuknya kalau beli saham sekarang katakanlah harga 1.000, 6 bulan lagi naik. Kenapa kok naik? Karena laporan keuangannya positif. Nah, gitu ya. Nah, atau perusahaan itu sering memberikan dividen. Nah, kan beda ya, misalnya dividen perusahaan ini besar gitu ya. Kalau di Indonesia itu misalnya Astra gitu ya, Unilever gitu, atau mungkin bank BCA, bank BRI gitu ya, atau yang banyak itu perusahaan tambang ya, Adaro gitu, itu besar gitu ya. Nah itu orang akan tertarik gitu, karena tertarik akhirnya ya harga sahamnya akan semakin besar, udah menguntungkan, dividennya gede. Nah itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nah kemudian teman-teman, selain keuntungan gitu ya dalam menilai perusahaan itu ya macam-macam gitu ya. Di buku kalau nggak salah baca ya tadi ada misalnya pendapatan sebelum pajak, ya, pendapatan sebelum dividen gitu ya, atau mungkin arus kasnya. Pendapatannya tinggi tapi kasnya kacau gitu misalnya, ya nanti bahaya gitu ya, nggak bisa bayar pegawai gitu ya, nggak bisa bayar pemasok gitu, nanti bisa didemo oleh karyawan. Nah itu nggak bagus gitu ya. Atau pendapatannya, omsetnya sih besar gitu, tapi biayanya besar gitu. Nah, maka akan diukur bagaimana perusahaan itu bisa mengefisienkan efisiensinya dari kegiatan produksinya. Nah, ya. Apakah perusahaan itu bisa mengefisiensikan gitu ya. Misalnya kita bisa bandingkan antara kedua perusahaan. Ini perusahaan sama-sama bergerak di bidang makanan gitu. Tapi kok ternyata biayanya dia sebulan itu katakanlah 10 juta. Nah, sementara pesaingnya bisa yang apple to apple yang sama, misalnya sama-sama di mall gitu, sama-sama perusahaan makanan apalah gitu. Kok dia cuma 6 juta gitu. Nah, selisihnya ini di mana? Berarti dia lebih efisien gitu ya. Mungkin penghematan listrik, mungkin air, mungkin karyawan dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu tolok ukur dari penilaian perusahaan gitu ya. Kemudian apakah dia itu besar di
biaya lain-lain ya. Biaya lain itu misalnya tenaga kerjanya banyak sehingga habis untuk bayar tenaga kerja, atau mungkin sewa tempatnya besar gitu karena dia di pinggir jalan besar gitu ya, atau mungkin dia banyak melakukan riset, nah pengembangan gitu ya, nah atau seperti apa. Nah itu juga menjadi tolak ukur penilaian. Nah gitu ya, atau dia itu sering membuka produk baru apa tidak. Nah, gitu ya. Nah, itu macam-macamnya. Atau mungkin dia menguasai pasar. Wah, ini kalau Unilever ini barangnya banyak kita pakai tiap hari misalnya. Astra juga seperti itu di bidang otomotif. Wah, dia menguasai di Indonesia. Nah, itu menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Nah, itu. Nah, tadi juga dijelaskan ya macam-macam gambar ya. Kalau nggak salah, kalau di buku itu ada merger, ada sebagainya gitu ya. Nah, selain selain dari secara finansial, nah, kemudian ada juga yang non finansial gitu ya. Nah, kalau non finansial itu misalnya sebentar saya buka bukunya ya. Nah, kalau buku kan teman-teman juga pasti punya ya. Ini sebentar saya lihat dulu bukunya. Nah, kalau di buku, mungkin teman-teman boleh sambil nyimak ya, atau saya tampilkan aja ya. Mau ikut, boleh ikut. Oke, teman-teman saya share buku, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke ya. Nah, ini kan kalau di bab 2, nah, ya, itu yang non finansial misalnya. Non finansial itu pelanggan, nah, pemerintah, masyarakat gitu ya. Nah, kenapa kita perlu variabel kinerja non finansial gitu ya? Karena pertama, kadang-kadang satu perusahaan itu juga belum tentu profit oriented. Nah, gitu ya. Namanya kita mengukur kinerja itu tidak harus perusahaan yang mencari untung. Gimana kalau organisasi adalah organisasi pemerintah, nah, misalnya gitu ya. Oh, kalau organisasi pemerintah kan nggak nyari untung. Nah, kita misalnya Kementerian Perdagangan gitu. Nah, dia kan nggak nyari untung gitu ya. Kementerian Pendidikan gitu. Nggak nyari untung gitu ya. Kalau kampus, universitas mungkin nyari untung gitu ya. Atau paling nggak nyari uang buat gaji karyawannya gitu. Tapi kalau pemerintah kan dia udah nggak nyari untung gitu. Nah, maka yang diukur adalah variabel kerja non finansial gitu. Nah, perusahaan juga perlu gitu ya, selain yang finansial. Nah, untuk apa? Misalnya untuk pelanggan, pemerintah, dan masyarakat gitu ya. Nah, untuk pelanggan, bentar, saya carikan ini aja. Nah, tadi udah dijelaskan gitu ya. Nah, misalnya pelanggan, pendapat pelanggan. Nah, pendapat pelanggan gitu ya. Nah, kalau tadi Mbak Marsha tadi cerita gitu. Ukurannya diukur dari pembeli atau customer yang dia balik lagi. Nah, kalau balik lagi itu berarti dia puas, gitu ya. Kalau balik lagi itu dia berarti apa namanya ya? Memberikan keuntungan bagi perusahaan tanpa harus mencari customer baru, karena proses mencari customer baru itu jauh lebih sulit. Nah, gitu ya. Tapi kalau udah ada pelanggan itu lebih enak. Makanya kalau perusahaan udah punya pelanggan itu bisa menghemat biaya marketing. Nah, gitu ya. Maka loyalitas pelanggan bagi sebuah perusahaan itu sangat penting. Gitu. Kalau dia udah loyal, enak gitu ya. Maka perusahaan di awal itu sering banget bikin diskon. Nah, gitu, karena supaya orang itu terikat, supaya orang itu senang, gitu, supaya orang itu loyal. Nah, kalau udah loyal, nah dia akan beli terus. Gitu. Dia tidak akan bergeser-geser walaupun mungkin harganya naik, gitu, gitu. Nah, ini contohnya gitu ya, ketika mengukur non finansial, apakah ada fasilitas, apakah mutu pelayanan. Ya, pertama mutu pelayanan. Mutu pelayanan ini berarti variabelnya apa? Tampilannya, gitu ya, keandalannya, gitu ya. Misalnya nih perusahaan apa ya?
restoran gitu ya. Nah, restoran kan pelanggan kan melihat apakah fasilitas dari restoran itu menarik apa enggak. Misalnya apakah ada tempat bermain bagi anak-anak, nah gitu ya. Apakah ruangannya ber-AC, apakah menyediakan wifi gratis, nah gitu kan. Apakah ada boleh isi uang misalnya gitu kan, ataukah ada minuman gratis, makan gratis, nah itu ya, seperti itu ya. Atau misalnya kalau dari situ bisa melihat pemandangan yang menarik, nah itu misalnya juga dapat mutu seperti itu. Atau yang kedua keandalan gitu ya, keandalan ini tidak berkaitan dengan finansial secara langsung. Ketika misalnya nunggunya lama, nah gitu kan. Nah saya pernah gitu kan lihat di Google Map kayak gitu kan, ini suatu restoran gitu, pemandangannya bagus, tapi di situ banyak nulis gitu ya, wah tapi pelayanan lama gitu. Nah berarti dia nggak andal gitu ya, nunggunya 1 jam baru sajikan. Nah itu kan nggak seneng, nah gitu ya. Nah banyak hal, nah itu ya, silakan nanti teman-teman bisa dibaca lagi ya aspek-aspek non finansial. Tadi dijelasin dulu sama Mas Asep ya. Ini saya mengulang saja atau mengulas saja. Nah, jadi dimensi-dimensi ini banyak ya. Apakah dapat dilihat keandalannya, daya tanggapnya, kompetensinya gitu ya, kesopanannya, kredibilitasnya, keamanannya, aksesnya, komunikasi, pahaman terhadap pelanggan dan sebagainya. Nah, orang itu cenderung akan menilai gitu kan. Ada yang saya sih nggak apa-apa lah, ruangannya nggak terlalu besar misalnya gitu, tapi pelayanan cepat. Nah, kan orang kan macam-macam gitu ya. Nah, jadi perusahaan itu diminta untuk ibaratnya harus tahu apa yang pelanggan itu inginkan. Nah, gitu ya. Jadi perusahaan itu harus tahu apa yang pelanggan inginkan. Apakah pelanggan itu ingin yang cepat, ataukah pelanggan itu ingin yang produk premium, ataukah pelanggan itu ada yang ingin luxury, perlakuan dengan baik gitu ya. Nah itu macam-macam gitu. Satu contoh kan kita bisa bandingkan ya, kalau di warteg gitu ya, yang penting kenyang gitu ya. Tapi mungkin kalau di mall gitu ya, mungkin yang dicari rasanya, kenyamanannya gitu. Nah kan beda ya, duduk di warteg di pinggir jalan sama duduk di restoran besar gitu ya, yang perlu dingin atau mungkin penyajiannya seperti apa. Nah itu setiap pelanggan punya selera yang berbeda-beda gitu. Nah itu akan membedakan antara kinerjanya. Nggak bisa kalau misalnya warteg itu dinilai dari kenyamanannya gitu. Orang yang ke warteg itu karena mau nyari makanan yang murah gitu. Ya ibaratnya mau enak enak kok murah atau gimana lah gitu, mau nyaman kok murah gitu. Nah nggak bisa juga kalau warteg disuruh pasang AC, wah nanti malah jebol dan tagihan listriknya gitu. Nah dengan makanan yang murah, nah biasanya makanya kalau ruangannya bagus sama ber-AC ya nilai harganya akan naik. Nah itu kayak seperti itu ya trade off-nya seperti itu. Nah si organisasi itu harus punya tujuan, ini layanan yang akan diberikan ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah kalau misalnya salah segmen ya sayang gitu ya. Nah seperti itu. Nah untuk mengukurnya, kalau jasa, nah ini biasanya jasa nih teman-teman, serve quality jasa ya, karena kan service quality of service lah, service and quality. Nah jadi kalau barang kan kelihatan ya, makanan itu kelihatan gitu ya, rasanya, kecepatannya gitu. Nah tapi kalau jasa seperti apa, bank gitu, kemudian maskapai penerbangan, kereta api, angkutan, itu kan jasa gitu ya. Nah itu bagaimana reliability-nya atau kemampuan untuk memenuhi janji layanan yang akurat. Nah ya, janji layanan itu misalnya kalau ada pengaduan akan diselesaikan dalam 3 hari. Nah, beneran nggak? Nah, gitu ya. Kalau bank misalnya kalau transfer itu dalam hitungan detik sudah transfer. Nah, beneran nggak? Nah, tuh gitu ya.
Kemudian responsiveness menggambarkan keinginan untuk menolong pelanggan dan menyediakan layanan cepat dan tepat. Nah, ya. Kalau ada orang mau komplain, ada orang datang, gitu ya, apakah bisa segera dilayani? Wah, kalau di bank itu layanan antriannya panjang, gitu ya. Nah, itu kan jadi, wah jangan ke situ lah. Udahlah lewat aplikasi aja. Nah, itu kayak gitu ya. Wah, kalau dikit-dikit harus datang, kita kan orang sibuk gitu, kita kan bekerja. Nah, itu jadinya nggak cocok. Gitu. Nah, secara umum ServQual ini itu ada breakdown-nya lagi berupa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Si pelanggan itu suruh mengisi kuesioner. Nah, apa yang kualitas dari pelayanan apa yang dia inginkan gitu. Nah, ini ya. Ini kira-kira seperti itu gitu ya, prosesnya lah. Nah, ini tadi udah dijelasin ya, pelayanan prima ini udah dijelasin sama kelompok 4, saya lewatin aja. Nah, silakan Mbak. Ya, tadi kan ada membahas tentang mutu layanan ya Pak ya, atau dimensi ServQual. Jika pada sebuah bank, misalkan, bentar Pak, ada motor lewat. Ya. Misalkan ada sistem mobil m-banking itu ya Pak, mengalami error, misalkan, mana yang paling berpengaruh Pak? Iya, m-banking. Lagi nih, tadi kan kita ngebahas tentang mutu layanan. Ada dimensi ServQual. Ya. Misalkan pada sebuah bank itu sering mengalami error pada m-bankingnya atau mobile m-bankingnya itu, mana yang paling berpengaruh di antara dimensi ServQual itu? Oke. Nah, ketika misalnya kita nyimpan di bank. Nah, kita kan tujuannya nyimpan di bank itu apa gitu ya? Mesti pertama adalah kita ingin uang kita aman. Nah, kita ingin uang kita aman ya. Yang kedua kemudahan gitu kan, kita nggak harus bawa uang kemana-mana kan, ketika kita perlu mungkin kita bisa transfer gitu ya, atau bisa ngambil uang di ATM di kota mana aja di seluruh dunia gitu ya. Jadi tidak harus bawa uang dari rumah gitu kan. Nah, tapi ketika aplikasi yang kita harapkan, kita andalkan untuk ngambil uang atau bertransaksi itu error, nah gitu ya. Nah, itu yang mana nih? Misalnya dari 5 inilah ya, ada reliability, responsiveness, assurance, empathy maupun tangible. Nah, ketika misalnya m-banking itu error gitu. Sebentar, kita lebih m-bankingnya dulu. Nah, m-banking ini kan kita bisa nilai misalnya dari kemudahannya. Nah, setiap bank harus berbeda ya tampilannya. Apakah tampilannya memudahkan bagi pelanggan? Nah, itu berarti tangible. Nah, gitu ya. Apakah kecepatan dari layanan banking ini bisa merupakan keinginan dari masyarakat gitu. Berarti dia responsiveness gitu ya. Nah, reliability, apakah dia selalu bisa dipakai? Nah, kalau kadang-kadang error, berarti reliability-nya atau kehandalannya kurang. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu sebetulnya tidak hanya satu gitu ya, tidak harus hanya satu itu, kehandalan tidak bisa, assurance juga gitu. Karena ketika kita sedang pergi, ketika m-banking error, ya kan jadi nggak nyaman gitu kan. Padahal saya mau beli nih, saya mau bayar nih, kok nggak bisa ya. Nah, ya. Nah, jadi bisa jadi ketika suatu program itu bermasalah, kalau dari dimensi ServQual ini, kalau ini katakan dari Wibisonnya kan bilang ada 5 dimensi gitu ya. Nah, dimensi mana yang terkait? Nah, itu belum hanya satu. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah, tapi kalau saya lihat, bisa jadi dia tentang reliability-nya. Ya. Janji lainnya kan m-banking ini adalah gimana Pak? Ada suara lebih ke reliability gitu apa Pak? Ya betul. Pertama reliability, kan pasti bank itu janjinya kalau pakai m-banking itu bisa transaksi 24 jam. Nah, kan gitu ya. Nah, itu kan janji dia, janji layanan gitu ya. Kamu mau transfer jam 10 malam bisa gitu kan. Kamu mau transfer jam 5 pagi bisa gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil gitu ya, belum ada m-banking gitu, orang mau transfer harus datang ke bank. Nah, datang ke bank hanya dari jam 8 sampai jam
3 misalnya. Nah, berarti kan dia sebetulnya menjanjikan layanan yang lebih daripada jam kerja. Tapi ketika error, ya kok nggak bisa sih? Nah, berarti reliability-nya kurang bagus, ya. Tapi yang kedua juga assurance gitu. Assurance itu kepercayaan dan kenyamanan gitu. Ketika orang mau bertransaksi terus gagal, berarti kan nggak nyaman. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, pasti ada beberapa dimensi yang akan terkait. Nah, gitu ya. Bisa jadi misalnya ada upgrading dari m-banking. Misalnya. Kemudian tampilannya berubah. Nah, gitu ya. Tampilannya berubah. Terus ada yang berkomentar gitu ya. Wah, enakan yang lama nih tampilannya daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang ini memang lebih lengkap, tapi membingungkan misalnya. Nah, baru dia tangible-nya. Nah, gitu ya. Tangible-nya, wujudnya, tapi juga responsifnya, gitu ya. Apakah dia, bukan empatinya, gitu ya. Apakah dia punya rasa seperti si pelanggannya bahwa ingin memudahkan. Nah, itu ingin memudahkan. Di upgrade kok malah lebih susah sih. Nah, itu misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang juga ada juga seperti itu, gitu. Nah, mungkin itu Mbak tambahannya ya. Baik, Pak. Oke, apalagi ya, saya agak lupa nih. Nah, ini kalau ini ya teman-teman, ini kan contoh saja. Tadi udah ada juga di slide yang kelompok tadi ya. Kalau di gambar ini diceritakan dari mana yang kelima itu yang paling berpengaruh. Nah, gitu ya. Kalau layanan kartu kredit itu reliability, kebanyakan reliability ya. Layanan bank gitu ya, layanan melalui pengaduan melalui telepon. Nah, itu mana yang diharapkan. Jadi memang organisasi itu diharapkan bisa melakukan ibarat itu mencari apa yang diinginkan pelanggan. Kalau dia hanya berpikir bahwa aku pengen seperti ini gitu, pelanggan bisa pergi. Nah, gitu ya. Nah, pelanggan bisa pergi. Makanya kalau zaman sekarang itu kadang-kadang dilihat juga di Play Store gitu, kalau di Android kan gitu ya, orang akan mengulas gitu kan. Oh, aplikasi ini bagus, ini aplikasi ini jelek, aplikasi ini berat, aplikasi ini banyak iklan. Dari situ bisa dilihat tuh keinginan dari pelanggan itu apa. Oh, keinginan pelanggan itu jadi seperti ini. Dari kata-kata yang terucap atau tertulis di review itu akan bisa diambil kesimpulan. Nah, baik oleh pelanggan ataupun si pabrik atau organisasinya gitu. Kalau mau mengevaluasi gitu ya, oh maunya pelanggan seperti ini. Atau bisa juga si organisasi atau pelanggan ini membuat survei. Nah, kita mau wawancarai lah gitu ya, atau meng-hire jasa survei gitu ya. Sebetulnya misalnya pabrik sabun gitu, sabun apa sih yang diinginkan? Nah, gitu ya, yang wangi atau yang bersih atau yang apa, wangi bersih gitu ya. Nah, berarti kan akan beberapa varian yang akan muncul. Nah, gitu. Atau dari varian-varian apa yang paling laris. Nah, itu berarti adalah keinginan dari pelanggan. Nah, dari situ bisa diarahkan kepada manajemen kinerja tadi, gitu. Dari mana yang akan dinilai? Karena ujung-ujungnya adalah profitabilitas perusahaan, ujung-ujungnya adalah perusahaan yang terus berkembang dan sebagainya. Gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Menurut Kartu Kualitas. Nah, sekarang yang banyak di bank-bank itu kan kejadian seperti nasabah kehilangan uangnya itu, Pak. Sekarang itu kan tren-trennya seperti itu. Gimana, Mbak? Bisa diulangi, Mbak? Ini, Pak, saya mau tanya mengenai servis dan gini kan sekarang itu kan gini kan di bank-bank itu kan banyak kan nasabah bank itu yang seperti kehilangan uang gitu, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya, itu kan banyak yang kehilangan uangnya dan sekarang pun juga ada yang itu nasabah tidak bisa mengambil uang. Kalau nasabah itu tidak aktif dalam 3 bulan kan uangnya tidak bisa diambil lah. Yeah. Nah, itu gimana, Pak?
Oke. solusinya untuk manajemen kinerja Pak itu. Oke, baik. Iya. Nah ini kalau di buku itu dibahas juga tentang bahwa kinerja satu organisasi itu belum tentu hanya bergantung atas kinerjanya dia sendiri. Nah, pertama gitu ya. Misalnya ternyata ada peraturan dari pemerintah. Nah, gitu ya. Nah, kejadian bahwa ada tabungan yang nggak bisa diambil, tabungan yang nggak bisa diambil kalau dia nggak aktif selama sekian bulan, itu kan berawal dari aturan pemerintah gitu ya. Sebenarnya kalau dari bank sendiri sih nggak masalah gitu. Nah, cuman kalau dari sisi bank gitu ya, untuk evaluasi gitu, berarti ibaratnya bank harus memikirkan bahwa sebaiknya jumlah tabungan yang tidak aktif itu kalau bisa persentasenya kecil gitu. Nah, itu kalau dari sisi kinerja gitu ya. Berarti kalau tabungannya aktif itu kan ada keluar ada masuk gitu ya. Syukur-syukur masuk terus ya gitu ya. Nah, ini kalau nggak aktif itu kan nabung enggak, keluar juga enggak, jangan-jangan saldonya cuman 10.000 misalnya gitu. Atau emang sengaja ya, kalau yang banyak itu kan kadang juga ada juga yang cuma nabung terus ditinggal gitu ya. Nah, dari pihak bank seharusnya itu mengukur gitu. Sebaiknya yang tabungan-tabungan atau rekening-rekening yang idle atau nggak aktif itu seminimal mungkin gitu. Atau bank bisa membuat edukasi gitu ya. Kalau kamu memang mau nyimpen dalam jangka waktu yang lama gitu ya, mungkin bentuknya bukan tabungan gitu ya, atau mungkin deposito atau mungkin apa. Kalau memang itu jelas mau lama gitu. Nah, atau hal yang lain lah. Jadi sepakat bilang tadi dengan pertanyaannya gimana dengan manajemen kinerjanya, berarti bank itu kalau saya nilai kaget dengan aturan pemerintah yang baru gitu. Nah, antisipasinya dari peraturan pemerintah itu sebaiknya bank mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa rekening jangan dibiarkan terlalu lama karena menurut pemerintah gitu ya, rekening terlalu lama itu bisa disalahgunakan gitu ya, atau mungkin bisa dihack gitu ya, passwordnya dicuri atau diambil orang jahat gitu ya, kemudian dipergunakan atau kemudian dilinkkan dengan judi online dan sebagainya gitu. Nah, jadi dari sisi pertama, dari sisi pelanggan mungkin diedukasi pelanggannya agar mengaktifkan. Dari sisi kedua mungkin bank juga bisa meningkatkan keamanan gitu ya. Bagaimana aman dan tetap nyaman. Kadang-kadang itu aman banget itu juga nggak nyaman gitu ya. Kita itu kan passwordnya banyak gitu ya, sering lupa gitu ya. PIN-nya lupa gitu, atau beberapa bulan sekali harus diganti gitu. Nah, terlalu aman pun tidak nyaman lama-lama gitu ya. Nah, itu memang dari pihak banknya yang harus aktif gitu ya, mengedukasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya hal-hal tadi itu tidak terjadi lagi gitu. Dan tentu juga memberikan kemudahan kalau mau diaktifkan lagi itu tidak susah gitu kan, tinggal telepon atau tinggal pakai aplikasi dan sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak Nani tadi ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Oke, baik, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan tugas. Nah, kemarin saya cek sudah ada 19. Nah, silahkan yang belum mengirimkan tugas masih ada waktu. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau Selasa saya ambil, saya download, semua saya nilai gitu. Nah, harapan saya tidak ada yang terlambat ya. Kalaupun ada, ya bilang dulu lah. Jangan ngirim saya ke WA ya. Soalnya WA saya itu WA ya. Kadang-kadang itu kan sehari bisa masuk banyak gitu ya. Nah, dikirim terus nanti waktu penilaian, ini filenya di mana gitu. Nah, itu repot gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak menerima pengumpulan tugas melalui WA ya, semuanya melalui si layar supaya tercatat gitu. Kalau WA nanti saya tanya sama UT gitu kan, ini di si layar nggak ada kok, kamu nilai sekian. Nah, itu kan jadinya
nggak tepat gitu ya. Nah itu satu mengingat itu. Yang kedua, seperti biasa setiap pekan saya buka diskusi ya, silakan teman-teman menuliskan diskusi di situ dengan aktif ya. Yang penting menanggapi aja gitu, karena kalau menanggapi kan berarti baca soalnya, kemudian pikir gitu ya, kemudian nyari ya, jangan di copy paste punya orang gitu ya, ataupun dari buku gitu. Silakan ditelaah dulu, kemudian dituliskan dengan bahasa sendiri, itu jauh lebih bagus gitu ya. Kelihatan sih ya, kelihatan gitu daripada ya kita sebagai sama-sama pengguna internet gitu ya. Dia mau pakai AI, mau ngambil dari online, mau ngambil dari ini, sama yang ditulis sendiri itu pasti berbeda. Berbeda rasanya gitu ya, rasanya ketika baca itu pasti berbeda gitu. Oke, baik, mungkin itu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pekan depan ya, di jam yang sama ya. Oke, berarti pekan depan kita mulai dari kelompok 1 lagi ya. Ya, oke. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih. Saya izin undur diri. Ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama semuanya.